Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam untuk kita semuanya. Salam sejahtera, kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah kita yang masih setia untuk kita mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Tentunya kita terus berdoa agar wabah virus corona ini segera berlalu di tengah kehidupan kita. Dan hari ini tema yang akan kita renungkan adalah mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Nah, tentunya di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, saya yakin bahwa kehidupan yang penuh dengan sejahtera, yang berkelimpahan baik secara jasmani dan rohani itu menjadi harapan semua orang, termasuk juga harapan saudara dan harapan kita, gitu ya. Dan setiap orang pasti menginginkan hidup berkelimpahan, ya, baik di tengah pergumulan kita dalam keluarga, di tengah pekerjaan, dimanapun kita, gitu, yang saat ini mengalami sebuah perubahan luar biasa. Dan mau tidak mau, harapan-harapan itu harus diperhadapkan dengan situasi di mana wabah virus corona saat ini sedang kita hadapi, saudara. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Harapan-harapan yang besar seperti itu. Saudara ingin kita selalu sehat, kita ingin supaya kita dapat terus bisa membangun dan memelihara kesukacitaan kita. Kita terus bekerja keras agar kehidupan ekonomi kita tetap stabil, misalnya usaha kita tetap mapan. Ini sebuah perjuangan yang keras di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tetapi saya yakin bahwa kita selalu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bagaimana kita pada kenyataannya di tengah harapan yang kita impikan itu, kita memiliki kerinduan akan kehidupan ekonomi yang stabil. Saudara merasakan bahwa istri kita cantik, suami kita tampan, karir kita, pekerjaan kita bagus, tetapi toh semua itu tidak dapat memberikan sebuah jaminan datangnya kebahagiaan sebenarnya. Nah, tentunya di minggu-minggu Paskah saat ini, terutama Paskah yang keempat, ini akan kita refleksikan bagaimana pengajaran-pengajaran Tuhan tentang menemukan sumber kebahagiaan yang sejati itu di mana? Apakah di dalam harapan-harapan tadi? Ya. Nah, tentunya kita dapat melihat di dalam bacaan tadi kepada siapa sumber kebahagiaan dan harapan itu diletakkan. Dan tentunya saudara di rumah masing-masing menjawab, pasti di dalam Yesus. Dan di dalam Yesus semua harapan itu dapat menjadi sebuah kekuatan baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini di dalam bacaan tadi dimulai dengan pertanyaan yang sangat penting bagi kita semua tentang perkataan Yesus yang ada di dalam ayat ke-9 dan 10 tadi. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kisah ini dimulai dari gambaran atau analogi Yesus sebagai gembala yang baik. Istilah gembala ini tentunya telah sering dipakai sebagai gambaran Tuhan yang mengayomi umatnya, tidak hanya di Perjanjian Baru, dalam Injil yang baru saja kita baca, tetapi di teks-teks Perjanjian Lama, saudara, gambaran tentang Tuhan yang adalah gembala itu sering kita baca dan kita dengarkan. Nah, tentunya bagi masyarakat yang tinggal di dataran tinggi Yudea,
Istilah gembala dan kawanan domba itu adalah pemandangan yang lazim dijumpai di antara kehidupan mereka. Yang mudah sekali saudara bisa bayangkan, mereka itu sudah terbiasa dengan kehidupan di padang. Dan bagaimana gembala memang bukan pelayan yang bergengsi. Sebaliknya dikenal sebagai pekerjaan kasar, pekerjaan yang rendahan. Tetapi saudara, menjadi seorang gembala yang baik itu tentunya tidak mudah. Menjadi gembala perlu dedikasi yang sangat total. Karena pekerjaannya adalah menjaga kawanan domba siang malam dari berbagai bahaya dan ancaman yang dihadapinya. Tidak seperti di Indonesia, saudara. Kalau di Indonesia itu menjadi gembala gampang. Bagaimana gembala itu lalu kemudian pergi mencari rumput, domba-dombanya sudah ada di kandang. Lalu kemudian rumput itu dibawa pulang, dimasukkan ke dalam kandang, dan kemudian domba-domba itu memakannya. Tetapi di Yudea tidak demikian. Di Palestina di sana itu hewanlah yang dibiarkan, dilepaskan ke padang di dataran untuk merumput. Dan di sana kita jarang sekali menjumpai rumput seperti di Indonesia. Sehingga tentunya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bagaimana seorang gembala ini harus betul-betul bisa menjaga kawanan domba itu dari segala mara bahaya. Apakah mungkin domba-domba itu bisa jatuh ke jurang, bisa hilang, atau mungkin terancam oleh serangan para predator? Nah, disinilah tentunya tugas dari seorang gembala itu memiliki tanggung jawab dan resiko yang juga besar. Jika meleng sedikit, hilanglah domba-domba itu dimangsa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, gembala adalah dia yang benar-benar harus sabar pada kelambanan, sabar terhadap ketakutan, sabar terhadap kebodohan domba-domba yang mudah hilang dan tersesat. Sekaligus juga harus siap sedia untuk melawan serigala dan perampok yang membahayakan mereka. Nah, jadi demikian pentingnya Bapak Ibu dan Saudara tentang sosok gembala bagi kawanan domba, sehingga tidak heran jika sosok Tuhan itu selalu digambarkan dengan gembala. Dan Yohanes di sana juga menarasikan bagaimana Yesus menggunakan analogi hubungan gembala dengan domba untuk menjelaskan karya-karyanya, saudara. Dia mengawali perumpamaannya dengan menegaskan bahwa ada pintu yang benar untuk masuk ke dalam kandang domba. Orang yang tidak masuk melalui pintu itu berarti ia adalah orang yang bermaksud jahat. Gembala itu akan masuk melalui jalan yang benar. Ia akan dikenali oleh penjaga kandang dan juga domba-dombanya. Nah, karena domba-dombanya orang yang tidak mengenali apa yang dimaksud Yesus, lalu kemudian Yesus di sana mengatakan di dalam firman tadi, akulah pintu ke domba-domba itu. Nah, tentunya Yesus menyebut dirinya sebagai pintu, itu artinya bahwa Yesus mau menempatkan diri sebagai satu-satunya jalan bagi domba untuk masuk ke dalam kandang yang aman, sekaligus sebagai satu-satunya jalan untuk keluar mendapatkan makanan dan minuman yang segar. Jika ada orang yang datang sebelum Yesus adalah pencuri dan perampok yang membunuh dan membinasakan para domba yang rentan itu, tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Nah, tentu hal ini sangat jelas dan kontras, tapi semua tergantung dari domba-domba itu. Mampukah mereka mendengar dan mengenali suara Sang Gembala yang agung? Kita bisa selamat jika kita masuk melalui sang pintu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun kita berada, melalui Yesuslah kita dapat menemukan padang rumput yang mengenyangkan hidup kita, yang membuat kita hidup bahagia dan sukacita. Jadi sukacita itu bukan diberikan oleh manusia,
dan harta benda di dunia yang kita dapatkan selama ini, melainkan diberikan oleh Yesus, Sang Pemberi hidup sejati. Mungkin saja harta benda kita bisa lenyap, saudara. Orang yang kita cintai bisa saja pergi meninggalkan kita. Tetapi kasih Yesus itu akan menjadi tetap tinggal di dalam hati kita. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih, tentunya di dalam Minggu Paskah yang keempat ini, kita belajar menjadi domba-domba yang baik itu, yang mendengarkan suara dari gembala dan mengikuti tuntunannya. Dengan demikian kita akan menemukan padang rumput yang hijau. Jika Ia adalah gembala yang agung bagi kita, tentunya kita adalah domba-domba baginya. Nah, tetapi juga kita pun dipanggil untuk tidak hanya menjadi domba. Saudara dan saya dipanggil untuk juga menjadi gembala bagi dunia ini. Ya, kalaupun kita tidak bisa menjadi gembala bagi dunia karena terlalu jauh jangkauannya, ya mulailah kita belajar untuk menjadi gembala-gembala bagi diri kita sendiri. Menjadi gembala bagi orang-orang terkasih kita. Menjadi gembala di sekitar lingkungan kita. Menjadi gembala di tengah pekerjaan-pekerjaan kita, bahkan menjadi gembala di tengah pelayanan kita semuanya. Walaupun memang tugas panggilan ini tidak mudah, saudara, tetapi setidak-tidaknya hal ini bisa menjadi panggilan yang sangat jelas. Panggilan untuk hidup berkelimpahan. Jadi kehidupan yang berkelimpahan dengan peduli dan solider dengan hidup orang lain, ini menjadi tantangan kita di tengah ganasnya wabah virus corona yang sekarang kita hadapi. Kita belajar untuk menjadi gembala-gembala dengan cara apa? Patuh, saudara. Patuh mungkin dengan kita tetap tinggal di rumah. Patuh untuk kita kalau keluar itu menggunakan masker, menjaga kesehatan, menjaga jarak sosial dan fisik dengan setiap orang. Kita belajar menjadi gembala. Bahkan menjadi gembala dengan belajar bagaimana mendengar dan peduli terhadap orang-orang terdekat kita, saudara. Nah, tentunya di dalam komunitas bergereja kita pun juga adalah gembala bagi mereka yang sedang berkesusahan dan membutuhkan pertolongan kalau mereka berada dalam lembah kekelaman. Nah, ini tentunya tantangan bagi kita, apakah kita akan mengambil gada dan tongkat kita dan siap untuk berjalan bersama dengan mereka. Tentunya pekerjaan-pekerjaan ini menjadi penting di tengah musibah dan wabah yang saat ini sedang kita hadapi. Ya, bagaimana mungkin kita akan bisa menjadi gembala ketika kita sendiri sedang repot. Kita sendiri sedang berjuang untuk bisa bebas gitu dari gempuran virus corona saat ini. Tetapi saudara, wabah virus corona jangan sampai melemahkan kita di dalam menghayati tugas panggilan kita. Kesaksian kita sebagai komunitas gereja, komunitas orang yang telah terselamatkan. Dan tentunya saudara dan saya diajak untuk membangun itu sebagai gembala-gembala bagi diri kita sendiri. Dan tentunya sebagai gembala pun kita diajak untuk di rumah menghayati bagaimana perjumpaan kita dengan orang-orang terkasih kita. Saudara-saudara, siapkah kita menjadi gembala di tengah ketidaknyamanan yang sedang kita hadapi dengan tetap peduli bagi setiap orang, terlebih dengan orang-orang terkasih di keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, kita akan menanggapi sabda Tuhan dengan bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh cukup, mari kita akan bangkit berdiri Bapak, Ibu, dan saudara, bersama-sama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita mengingat akan pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tiba saatnya akan bersama-sama menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas semua berkat anugerah yang telah Tuhan limpahkan kepada kita. Dan untuk mengiringi persembahan kita diambilkan dari Roma 12 ayat yang pertama, yang beginilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikianlah sabda Tuhan, dan kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 407 bait pertama dan bait yang kedua, Tuhan Kau Gembala kami.